Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, berita pertama datang dari Jember. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Pasangan Amin yang diusung Koalisi Perubahan ini meminta dukungan oleh para kiai, ulama, dan santri di Jember dan Pasuruan, serta optimis dapat mendulang suara terbanyak pada Pilpres 2024. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar meyakini wilayah Tapal Kuda dan lainnya di Jawa Timur bakal menjadi penyumbang suara terbanyak untuk pasangan Anies Muhaimin atau Amin pada pemilu presiden Pilpres 2024. Hal ini lantaran selama pemilu, kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa PKB berada di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Situbondo. Caimin, begitu ia kerap disapa, menegaskan kemenangan pasangan Amin bisa diperoleh bila kader PKB di Jatim kompak satu komando. Hal ini disampaikan saat ia bersama bakal calon presiden Baca Pres Anies Rashid Baswedan melakukan silaturahmi dan ta'aruf bersama para kiai dan nyai di Pondok Pesantren Nurul Islam, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember pada Kamis 28 September. Insya Allah Tapal Kuda dan Jawa Timur pada umumnya akan menjadi salah satu penyumbang suara Amin terbanyak. Yang penting kan sudah di PKB itu atau seluruh perjalanan politik kita komando kita akan diikuti seluruh kader di Jawa Timur. Dari Jember, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Amin melanjutkan safari politik ke pesantren Al Yasini di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Anies Rashid Baswedan mengatakan dukungan dari para kiai, ulama, dan santri di Jawa Timur sangat penting untuk dapat memenangkan pesta demokrasi tahun depan. Alhamdulillah kita syukuri, kita syukuri perkembangan, tapi terus kita tetap berjuang dan suasana yang luar biasa sejak Banyuwangi kemudian sampai dengan sekarang di Pasuruan membuat kita makin optimis, insya Allah memudahkan jalannya. Insya Allah beliau. Pasangan Anies Caimin juga menyatakan siap mendaftar Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada 19 Oktober mendatang. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus mengoptimalkan pelayanan demi kenyamanan pelanggan. KAI Drive 2 Sumbar sudah melakukan uji coba penambahan laju kereta api Pariaman Express dari 40 km per jam menjadi 80 km per jam untuk menyingkat waktu perjalanan menjadi 25 menit lebih pendek. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus mengoptimalkan pelayanan demi kenyamanan pelanggan. Salah satu upaya KAI Divre 2 Sumbar adalah dengan melakukan uji coba penambahan kecepatan kereta api Pariaman Express dari 40 km per jam menjadi 80 km per jam untuk menyingkat waktu perjalanan. Vice President PT KAI Divre 2 Sumbar, Sofwan Hidayah, usai perayaan HUT KAI ke-78, pada Kamis 28 September di Padang menjelaskan, berdasarkan uji coba pada 14 September lalu dengan rute Padang ke Naras Pariaman, penambahan kecepatan mampu menghemat waktu perjalanan sekitar 25 menit, di mana pada jadwal biasa membutuhkan waktu 1 jam 55 menit, namun saat uji coba hanya 1 jam 30 menit. Sofwan mengatakan minat masyarakat Sumbar untuk melakukan perjalanan dengan kereta api semakin besar. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang saat akhir pekan. Untuk kereta api Pariaman Express, setiap hari kerja membawa sekitar 2.600 hingga 3.000 penumpang. Dan di akhir pekan jumlahnya naik menjadi 4.000 hingga 5.000 penumpang per hari. Sementara untuk KA Minangkabau Express, dari 400 hingga 700 penumpang setiap hari, pada akhir pekan naik menjadi 700 hingga 1.100 penumpang per hari.
Kalau kecepatan lebih tinggi, waktu tempuhnya akan lebih cepat. Nah, waktu tempuh lebih cepat berarti banyak perjalanan kereta api yang bisa dimaksimalkan, bisa bolak-balik nantinya. Minat masyarakat di dua kota ini gimana Pak menggunakan kereta api? Selama ini itu bagus, termasuk weekday. Kalau weekend udah nggak usah kita tanya ya, itu bahkan sampai kekurangan seat kita sudah nambah jumlah gerbong, jumlah keretanya sudah kita tambah ya. Selain menambah kecepatan kereta api Pariaman Express, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pelanggan, KAI Divre 2 Sumbar juga berencana menambah satu lagi rangkaian kereta api Minangkabau Express pada tahun 2024. Pemirsa, maskapai Trigana Air kembali membuka rute penerbangan dari Jayapura, Papua menuju ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kepala Unit Pengelola Bandar Udara Oksibil Agus Hadi menyampaikan beroperasinya Trigana Air mempermudah mobilitas kebutuhan pokok bagi warga sekitar. Setelah sempat menghentikan layanan penerbangan sejak 19 September lalu, maskapai Trigana Air kembali membuka penerbangan rute Jayapura, Papua menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada Kamis 28 September. Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Oksibil Agus Hadi pada Jumat 29 September mengatakan per hari ini sudah ada 3 penerbangan oleh maskapai Trigana Air yang mengangkut kebutuhan masyarakat. Maskapai lain diharapkan juga turut membuka penerbangan ke Oksibil untuk memenuhi kebutuhan logistik warga sekitar. Ini sudah terrealisasi dengan adanya penerbangan penumpang 1 kali dan untuk barangnya 3 kali, 3 flight seperti itu. Harapannya ke depan agar sekiranya dapat diikuti oleh operator-operator yang lainnya. Pihak kepolisian telah meningkatkan keamanan di wilayah sekitar, khususnya area bandar udara. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Sekarang situasi sudah kembali normal. Setelah beberapa saat waktu yang lalu ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atas nama Ananias Natimimin. Tapi setelah beberapa hari ini situasi sudah kembali normal dan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah ke depan kita akan terus menjaga situasi Kamtibmas. Insya Allah saya didampingi Kapolres Pegunungan Bintang akan terus menjaga situasi ini terus dalam situasi yang kondusif. Sebelumnya pada 18 September lalu, kelompok kriminal bersenjata menembak 3 warga sipil di distrik Serambakon, Papua Pegunungan. Selama bulan September, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 3 orang anggota KKB. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga
harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Guna mewujudkan daerah maju dan sejahtera, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan data desa presisi pada seluruh kabupaten kota yang ada di Sultra. Program ini merupakan upaya Pemprov Sultra untuk melahirkan desa yang memiliki profil akurat sebagai pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan data desa presisi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 September. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mengatakan program ini merupakan upaya Pemprov Sultra untuk melahirkan data desa yang akurat sebagai pijakan dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang. Menurut Andap, dengan pemerintahan yang berbasis pada data akurat, kebijakan pembangunan dan pembiayaan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah bisa terencana, terukur, dan tepat sasaran. Dengan data desa presisi ini, kondisi atau profil, serta berbagai permasalahan yang ada pada suatu desa atau kelurahan dapat diketahui untuk menjadi landasan pelaksanaan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa ataupun kelurahan, termasuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian stunting, serta Sulawesi Tenggara yang maju dan sejahtera. Semua harus didasarkan data yang akurat. Ini data bagus apabila diterapkan. Di samping itu yang lain kita melihat adanya atensi dari Bapak Mendagri. Waktu itu juga beliau melaksanakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, dengan Forum Rektor, termasuk Kementerian Sosial.
Pencanangan data desa presisi ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten kota, serta turut disaksikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, DPRD Sulawesi Tenggara, Forkopimda, dan sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi. Pemirsa, Presiden ke-11 Jinping menyampaikan pidato dalam resepsi Hari Nasional untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-74 Cina di Balai Agung Rakyat Beijing. Dalam pidatonya, Presiden ke-11 meminta rakyat Cina untuk memperkuat rasa percaya diri yang lebih berharga daripada emas. Presiden Xi Jinping tampil di hadapan publik untuk berpidato pada resepsi Hari Nasional merayakan HUT ke-74 Cina di Balai Agung Rakyat Beijing, Kamis 28 September. Resepsi yang berlangsung secara megah itu juga dihadiri oleh para petinggi Partai Komunis Cina, seperti Zhao Leji, Wang Huning, Cai Chi, Ding Xuexiang, Li Shi, dan Han Zheng, serta sekitar 800 undangan yang berasal dari berbagai kalangan seperti duta besar dan atlet. Dalam pidatonya, Xi Jinping menyebut Cina selama 74 tahun terakhir telah berubah dari negara yang tadinya miskin menjadi negara dengan kemakmuran moderat dan sedang memulai perjalanan baru menuju masyarakat modern ala Cina. Presiden Xi juga mengajak masyarakat Cina agar memperkuat rasa percaya diri, membangkitkan semangat, kerjasama dalam persatuan serta teguh bergerak maju menuju tujuan besar. Persatuan adalah kekuatan dan kepercayaan diri. Hal itu lebih berharga daripada emas. Demikian Presiden Xi menutup pidatonya. Di luar Balai Agung Rakyat, masyarakat umum juga berkumpul di alun-alun lapangan Tiananmen yang sedang berhias menjelang Hari Nasional. Tahun ini masyarakat Cina mendapatkan libur panjang selama sepekan, sejak 29 September hingga 6 Oktober untuk merayakan Hari Nasional dan awal musim gugur. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, atlet jalan cepat violin Intan Puspita menyadari pengalamannya belum sebanyak para pesaing di perlombaan 20 km Asian Games Hangzhou 2022. Meski ketinggalan dan berada di posisi buncit dari 8 peserta, Intan menjadikan pertandingan yang diramaikan oleh para juara dunia itu sebagai ajang untuk menggali pengalaman. Atlet jalan cepat Indonesia, Violin Intan Puspita, tidak berkecil hati meski berada di posisi buncit saat bertanding di nomor jalan cepat 20 km di Asian Games Hangzhou 2022 pada Jumat 29 September. Perlombaan ini dimenangi oleh tuan rumah atlet Cina Jiayu Yang dengan catatan waktu 1 jam 30 menit lewat 3 detik. Sementara itu Intan menyelesaikan pertandingan dengan jeda waktu 23 menit dari peraih medali emas. Intan mengaku sudah memprediksi persaingan yang ketat melihat dari perbandingan catatan waktu mereka dengan dirinya. Namun atlet yang baru lulus kuliah di tahun ini menguatkan diri untuk menyelesaikan pertandingan. Pengalaman, jadi itu kita untuk saya sendiri ya, jadi itu tahu gimana strategi mereka gitu, kayak startnya gimana, terus selama bertanding itu mereka ngapain gimana kayak gitu kan, pemanasan mereka bagaimana kayak gitu. Di Asian Games perdananya ini, meski tidak meraih medali, Intan berhasil mencetak catatan waktu terbaik pribadinya, yakni 1 jam 53 menit 14 detik. Cina merebut medali emas dan perak, sementara atlet Jepang Nanako Fuji berada di posisi ketiga. Pada 4 Oktober mendatang, Intan bersama atlet Hendro Yap akan kembali bertanding di Asian Games dalam nomor beregu campuran jalan cepat 35 km. Pemirsa, atlet Hendro Yap mengincar peluang medali dalam perlombaan jalan cepat 35 km beregu campuran di Asian Games Hangzhou 2022 yang akan digelar pada 4 Oktober 2023. Hendro yang akan berpasangan dengan Violin Intan Puspita mengatakan Indonesia punya kesempatan membawa pulang medali bila mereka berdua bisa mencatatkan waktu terbaik. Indonesia mengincar peluang merebut medali dalam perlombaan jalan cepat beregu campuran 35 km di Asian Games Hangzhou 2022. Dalam pertandingan yang akan digelar pada 4 Oktober mendatang, atlet Hendro Yap dan Violin Intan Puspita akan mengerahkan kemampuan untuk mencatatkan waktu terbaik. Akumulasi catatan waktu keduanya akan menjadi penilaian. Menurut Hendro, ini adalah kali pertama nomor beregu campuran 35 km dipertandingkan di multi-event. Melihat peta kekuatan dari negara-negara pesaing, Hendro optimistis Indonesia punya peluang meraih medali, setidaknya perunggu. Saya memang mengincar 35 kilo karena kita ada kans di sana. Nanti karena
kita yang putrinya yang penting finish, mudah-mudahan medali ada di tangan kita. Karena yang diambil bukan juara putra atau juara putri, tapi harus dua-duanya. Atlet peraih 5 medali emas di SEA Games ini menambahkan bahwa atlet dari Cina dan Jepang merupakan pesaing terberat. Namun ia meyakini Indonesia tetap bisa bersaing, memperebutkan posisi ketiga sehingga bisa menambah raihan medali. Meski usianya sudah terbilang senior, Hendro yang kini berumur 33 tahun tetap yakin bisa terus mendulang prestasi. Ia ingin lebih fokus latihan di berbagai medan sehingga siap menunjukkan performa terbaik di tengah kondisi apapun, termasuk perubahan cuaca ekstrim di Hangzhou. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.